Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai rantai makanan pada mata pelajaran IPAS kelas 5 Sekolah Dasar. Kita memasuki ke pematerian yang pertama, ada baiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Yakni yang pertama, menganalisis hubungan antara makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk jaring-jaring makanan. Kedua, mampu menyelidiki dampak dari suatu masalah terhadap jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Pertama, kita akan bahas mengenai rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan suatu ekosistem. Dalam rantai makanan terdapat produsen dan juga konsumen. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri seperti tumbuhan. Nah, jika konsumen adalah makhluk hidup yang memakan konsumen lainnya. Nah, contohnya ada tumbuhan menggunakan energi cahaya dari matahari untuk berfotosintesis. Proses ini membuat tumbuhan bisa menghasilkan makanannya sendiri. Oleh karena itu, dalam sebuah ekosistem, tumbuhan disebut sebagai produsen. Kedua, kelinci memakan tumbuhan untuk mendapatkan energi. Dalam rantai makanan ini, kelinci berperan sebagai konsumen tingkat 1. Kemudian yang ketiga ada elang. Nah, elang ini adalah hewan atau predator. Elang memakan kelinci untuk mendapatkan energi. Nah, di sini elang berperan sebagai konsumen tingkat 2. Jadi, rumput sebagai produsen, kemudian kelinci sebagai konsumen tingkat 1, kemudian ular sebagai konsumen paling akhir biasa kita sebut sebagai puncak dari rantai makanan. Bagian tersebut bisa diisi dengan hewan karnivora atau omnivora. Biasanya hewan ini tidak diburu oleh hewan lainnya untuk menjadi makanan. Umumnya mereka mati karena waktu bertarung dengan predator lainnya saat berburu makanan atau diburu oleh manusia. Ketika makhluk hidup mati dan membusuk menjadi humus yang akan menyuburkan tanah, sehingga rumput akan tumbuh subur. Semua makhluk hidup yang mati apabila tidak dimakan oleh makhluk hidup yang lainnya akan diurai oleh bakteri atau jamur. Bakteri atau jamur disebut sebagai dekomposter atau sebagai pengurai. Hasil penguraian tersebut bermanfaat bagi tumbuhan sebagai zat hara. Contoh rantai makanan pendek. Nah, rantai makanan tidak selalu terdiri dari urutan atau proses yang panjang. Karena ukurannya yang besar, gajah dewasa tidak memiliki predator alami. Gajah memakan berbagai jenis tumbuhan, termasuk rumput dan daun pohon akasia di padang rumput. Tanaman yang sudah mati atau busuk merupakan sumber makanan bagi cacing tanah. Oleh karena itu, cacing tanah juga berperan sebagai dekomposter. Di bawah ini merupakan contoh rantai makanan yang terdapat pada cacing tanah, yakni cacing mati, cacing tanah, dan burung. Baik, cukup sekian pematerian pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.